amal ibadah taat kada kehitungan banyaknya. Kalau kita baca semuaan kada may waktu, kada may umur, mana yang paling perlu diutamakan? Karena semuaan kada mampu manusia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, jar Nabi, tidak ada satu amalan yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan melainkan husnul khuluq, baik budi pekerti. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wa ma husnul khuluq, apa garang baik budi pekerti itu wahai Rasulullah? Ujar Nabi, bekal sanggup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hitung bekal kita berapa kira-kira, apa-apa amal kira-kira yang bisa menyampaikan kita kepada keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mesti dihitung. Kalau kita hendak musafir, kita hendak umrah misalnya, contoh umrah, kita tahu kita umrah dari sini, kita di Jakarta singgah. Habis di Jakarta kita singgah, kita terbang lagi, jalan lagi ke Jeddah, singgah lagi di Jeddah. Di Jeddah menuju Makkah, dari Makkah kayaknya menuju Madinah, dari Madinah bisa ke Jeddah, bisa ke Jakarta langsung. Nah, itu kita hitung. Nah, lalu kita hitung apa sanggup kita, bekal kita di tiap-tiap tahapan-tahapan perjalanan itu, supaya kita jangan sulit. Oh, ini singgah di Jakarta, di Jakarta ini singgah kira-kira setengah hari, bekal aku di Jakarta itu cukup demikian. Kayaknya di pesawat 9 jam, bekal di pesawat yang kita siapkan apa? Ini. Nah, kayaknya di Jeddah, di Makkah kita sekian hari, bekal kita di Makkah berapa cukup kita sediakan. Nah, bila kita musafir dengan demikian cara, maka musafir kita akan mengalami kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ibadah umrah itu. Nah, coba kalau kita kada berperhitungkan, kita kada bersedia bekal, atau bersedia bekal cuma kada berhitung, ini baju tapi sembuat dalam tas, kada menghitung mana pacan dipakai di Jakarta, mana yang dipakai sedang berihram, mana bakal dipakai di Jeddah, mana bakal dipakai di Makkah. Kalau kita kada berhitung itu sulit. Walaupun kita mau bekal, tapi kalau kita kada menghitung bekal ini diperlukan di sini, bekal itu diperlukan di situ, itu harus menghitung supaya perjalanan kita dalam mencapai umrah ini menjadi umrah yang bagus, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian pula perjalanan kita menuju surga. Kalau kita kada berhitung, kada bakal sampai. Kalaupun sampai, menemui kesusahan-kesusahan kalau kita kada menghitung bekal. Berapa tempat yang kita singgahi dulu hanya sampai ke surga? Satu yang bakal kita singgahi sebelum ke surga itu sakaratul maut, kematian. Kalau kita kada mati, kada bakal ke surga. Bila mati ini kita persiapannya kada bagus, kada bakal sampai ke surga. Sakaratul maut merupakan sesuatu yang pasti dilalui oleh setiap manusia yang ingin ke surga. Nah, kita hitung, kalau aku kena sakaratul maut, apa bekal yang aku siapkan di masa sakaratul maut itu? Apa kira-kira bekal kita
sagan sakaratul maut. Nah, walaupun kita punya bekal banyak, cuma kalau persiapannya ada bujur itu kesusahan kita, kesulitan. Bisa duit banyak, cuma anak yang dalam tas di bawah bagasi, kan kalau ambil kita. Di pesawat tuh, pesawat duit sering banyak kan, dibuat dalam kupor, di bagasi. Datang pegawai pesawat menawari barang apa kita, kawan nukar kita, karena kawan duitnya di bagasi banyak kayak pesawat. Kenapa andaknya ada pas? Nah, bekal akhirat pun demikian. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, ada amalia-amalia khusus yang disiapkan untuk tempat-tempat itu. Pertama yang kita mesti lalui itu adalah sakaratul maut. Nah, kayak apa cara supaya sakaratul maut ini husnul khatimah? Karena bila ini ada husnul khatimah, kada bakal sampai ke surga. Kalaupun sampai ke bisa macam-macam yang dilalui, susah payah. Nah, jadi kita hitung sejak dini sanggup untuk sakaratul maut supaya husnul khatimah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita? Ujar Nabi kita, kematian itu sesuatu yang sangat sulit. Sakitnya mati itu komplit rohani dan jasmani. Nah, itu sakitnya mati. Nah, satu sakitnya sakit penyakit dulu. Malaikat mencabut nyawa dari urat-urat. Itu sakit luar biasa. Ujar Nabi kita mengatakan sakitnya luar biasa. Ini Nabi yang mengisahkan. Satu itu. Sakit yang kedua sakit hati. Apa sakit hati? Meninggalkan anak, meninggalkan laki, meninggalkan bini, meninggalkan kabun, bagi nambisi kabun, meninggalkan mobil, bakal bisa nambisi mobil, meninggalkan gedung, nambisi gedung. Sakitnya hati luar biasa. Kalau kita diisi gedung kita hilang sebuah, sakitlah hati, sakit. Mati bang, semuaan ditinggalkan. Bayangkan sakitnya hati orang hendak mati itu. Apalagi rumahku negananya, kenapa aku mati, biniku kawin ke lain. Mak sakit benar hati mikirkan itu. Mana sudah penyakit di awak, tambah sakit hati. Bakal meninggalkan orang-orang yang dicintai, meninggalkan hal-hal yang dicintai. Jadi sakitnya mati itu komplit sakitnya. Nah, disitulah Nabi kita memberikan doa supaya kita nyaman menghadapi mati itu. Banyak doa, tapi kada semua doa untuk itu. Nah, Rasulullah dalam sebuah riwayat menyebutkan beliau berdoa, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ini doa dipakai Nabi. Allahumma a'inni 'alal maut, ya Allah tolonglah aku menghadapi kematian. Wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan itu mati atasku. Ini doa dibaca Nabi. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku 'alal maut menghadapi mati. Wa hawwinhu 'alayya, mudahkan mati itu atasku. Nah, kalau kita takutan menghadapi mati, baca doa nih. Enggak ada takutan, pada baca, pada apa-apa. Merasa takutan mati, baca doa nih. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Kalau bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkan itu kematian atasku. Nah, itu doa. Yang kedua, menghadapi sakaratul maut itu, ujar Nabi kita, akhbarani Jibril, aku dikabarkan oleh Jibril, anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih, bahwa la ilaha illallah teman
menghibur kita waktu kita mati. Jadi dua itu sekada-kadanya persiapan kita yang kita perhitungkan sejak sekarang untuk menghadapi sakaratul maut itu. Pertama doa, yang kedua perbanyak la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah. Supaya apa? Karena la ilaha illallah ini akan menjadi teman menghibur kita pada waktu sakaratul maut. Bini kada kau menghibur laki, kada kau menghibur anak, cucu kada kau menghibur lagi. Yang bisa menghibur kita waktu sakaratul maut hanya satu, la ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita beramal la ilaha illallah berapa sehari, itu benar di waktu sakaratul maut dia akan muncul menjadi penghibur kita, penentram hati kita menghadapi malaikat maut itu. Nah, jadi ini bekal yang mesti kita siapkan untuk menghadapi kematian. Yang kedua yang mesti kita hadapi, mesti kita jumpai, fitnatul qabri, fitnah kubur. Kubur itu fitnah, kubur itu ujian. Sempit, gelap gulita, banyak cacing, banyak ular, ada ular macam-macam. Belum lagi mungkar nakir, belum lagi himpitan kubur. Nah, kalau kita kada persiapkan itu sejak sekarang, pasti kesusahan masuk kubur. Kenapa? Karena kita kada pernah membiasakan masuk kubur. Kita kan pernah membayangkan kubur itu kayak apa. Tapi Nabi mengatakan bahwa kubur itu ujar Nabi tempat yang paling sulit. Kalau di situ kita kada punya persiapan, kada punya bekal yang khusus untuk kubur, kita kesusahan. Dihimpit kubur, datang malaikat munkar nakir yang luar biasa menakutkan munkar nakir. Nah, lalu apa Rasulullah mengajarkan kita untuk bekal khusus menghadapi fitnah kubur ini? Rasulullah menyatakan, man qara'a suratal mulk kulla lailah lam yadurruhul fattan. Siapa-siapa yang membaca surah muluk tabarak tiap-tiap malam, dia akan selamat dari fitnah kubur. Nah, baca surah tabarak kulla lailah, tiap-tiap malam baca itu, maka kubur kita akan luas, kubur akan terang, mungkar nakir akan bisa kita jawab, himpitan kubur akan dicegah oleh surah muluk itu. Jadi orang-orang bahari mengamalkan tabarak itu persiapan untuk alam kubur, persiapan alam kubur. Yang mana surah-surah lain di Al-Quran fungsinya tidak demikian. Surah Waqiah bagus tapi kada untuk kubur, surah Yasin bagus tapi kada untuk khusus kubur. Yang untuk kubur ini surah muluk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu tiap-tiap malam kita siapkan dua bekal itu. Nah, yang kedua, Nabi mengatakan, menganjurkan untuk menghadapi kubur itu doa berlindungan Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Doa di tasyahud akhir biasa. Nah, itu doa supaya kita selamat dari azab kubur. Karena kubur pasti kita lalui, pasti kita masuki. Kalau kada ada persiapan, kita akan susah. Kemudian yang ketiga yang kita akan hadapi, al-muqsu fil qabri. Kita di kubur itu diam. Berapa lawas kita diam di kubur? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bisa ribuan tahun kita di kubur.
Nah, ribuan tahun dikubur karena ada bekal. Kita bisa membayangkan, yang kan 1000 tahun kita kada ada bekal, seminggu itu kita kada ada bekal. Nah, ini dalam kubur sekian tahun kita, apa sahur kita itu mesti diihsa, mesti dihitung. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Muhsi, sembahyang kada kau lagi dikubur, puasa kada kau lagi dikubur, amalia kita dikubur, putus. Nah, Rasulullah mengajarkan, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Jangan bila mati manusia putus sudah amal, kan bisa berbuat apa-apa lagi. Kita dalam kubur membaca la ilaha illallah, kan jadi pahala lagi. Dalam kubur membaca salawat, kan jadi pahala lagi. Karena bukan zamannya taklif. Di kubur itu bukan zamannya kita dibebani untuk sesuatu. Nah, jadi dalam kubur itu putus sudah amal, kan bisa apa-apa. Kecuali 3 hal. Nah, 3 hal yang kada putus terus mengalir ke dalam kubur, walaupun kita sudah meninggal, terus datang dalam kubur. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah, kita bersedia sudah ada berwakaf semitir segi 4 tanah, 4 nukar rembulah masjid, 4 nukar dibangun masjid. Nah, maka selama masjid itu disambahyang orang, terus mengalir dalam kubur pahalanya. Ini yang menyamani di kubur, ini yang menyamani di kubur. Amal lain sudah kada bisa. Ada tinggal sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ada ilmu yang kita ajarkan yang diamalkan orang. Imam Bukhari mengumpul hadis, mengarang kitab hadis. Imam Bukhari 1000 tahun lebih yang lalu dibaca orang kitab Bukhari sampai hari ini, sampai pahalanya mengalir lawan sidin. Terang kubur sidin, luas kubur. Kenapa? Setiap kali orang baca kitab Bukhari sampai pahala. Itu ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Imam Ghazali mengarang kitab Ihya tahun 500-an Hijriah, 4 ribuan tahun sudah dibaca kitab Ihya sampai pahala Imam Ghazali. Tarang kubur sidin, lapang kubur. Kenapa? Karena ada ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Yang ketiga, wala bin salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan. Abahnya dalam kubur, anaknya yang berdoa, ya Allah ampuni dosa abah mama, ya Allah rahmati kubur abah mama, lapangan. Nah, karena ini anak saleh, doanya diijabah Allah, nangkui tentarang kuburnya, lapang kuburnya. Nah, kalau kita bersiap-siap untuk dalam kubur, antara 3 nih, baik ketiga-tiganya bagus lagi. Ada sedekah jariyah, ada ilmu yang dipakai orang, ada anak saleh yang mendoakan kita. Maka selama itu jalan, dalam kubur pun dapat nikmat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang pasti kita lalui untuk menuju surga itu adalah mahsyar, lapangan berhimpunnya seluruh makhluk manusia dari Adam sampai hari kiamat kumpul. Nah, mahsyar, di situ kada ada warung, kada ada warung. Di situ kada ada orang berjual apa-apa. Kayak apa cara kita menghadapi di mahsyar itu? Kada satu umat di mahsyar ini, ratusan bahkan mungkin bisa ribuan tahun di padang mahsyar. Kayak apa kita? Kita di sana itu sama aja kita di sini, berasa, melihat, mendengar. Cuma pindah tempat. Kita di dunianya sakit dikibit, di padang mahsyar pun enak, sakit juga dikibit. Karena bedanya. Kalau belain orang di sini kada.
Kita di sini makan kanyang, di padang mahsyar bang makan kanyang juga. Kita di sini haus, padang mahsyar haus juga, sama. Cuma tempatnya aja beda. Kitanya kita ini nih bang orangnya. Nah, kalaupun kita lain kita, ada kita orangnya. Baru kita lihat gambar kita. Nah, umur 50 tahun lihat gambar 10 tahun balik. Ya kita nih tuh. Iya kita nih tuh, cuma 10-50 tahun lalu kita masih halus, masih baik. 50 tahun sekarang kita iya itu juga orangnya. Di sini dikibit sakit, dulu sakit juga dikibit. Kan tidak bisa, walaupun tubuh kita belain, tapi kita itu orangnya. Yang dikubur kita nih bang kita, nang mahsyar kita nih juga orangnya. Nah di situ kan ada apa-apa yang diharapkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersiap-siap menghadapi padang mahsyar kayak apa supaya jangan haus, jangan lapar, jangan ditelanjang di situ. Kapan sudah hancur? Kapan hancur? Lalu Rasulullah bersabda, ujar Nabi, man kasa fid dunya lillah kasa Allah. Wa man at'ama lillah at'amahu Allah, wa man saqa lillah saqahu Allah. Nah, di padang mahsyar ujar Nabi, manusia sangat susah payah, telanjang, lapar, haus. Siapa dalam dunia suka memberi pakaian, nah, dalam dunia suka berbagi baju dalam dunia suka, kasahullah, di padang mahsyar kena diberi Allah pakaian. Baju mau dibayarkan. Kalau untuk menghadapi padang mahsyar, pakaian. Memberi hamba bang, lain kisahnya hamba. Walaupun berpahala juga. Memberi selimut, lain kisahnya. Khusus menghadapi ini, mesti baju yang kita beri. Nah, upiah beriakan 2 orang, baju beriakan 2 orang, sawar beri orang, supaya apa? Di padang mahsyar itu yang kita berikan itu dikembalikan oleh Allah untuk kita. Jadi kalau kita bersedekah baju itu ada kekhususan, ada kelebihan daripada kita bersedekah duit. Sedekah duit itu berpahala juga. Tapi kalau untuk padang mahsyar itu lain kisahnya. Ini perlu baju, bukan perlu duit di padang mahsyar. Wa man at'ama, siapa yang memberi makan dalam dunia lillah, karena Allah. Dalam dunia kata memberi makan orang. Karena nasi bungkus dibaginya lillahi ta'ala. Kadang mengia orang ke rumah, mengundang orang ke rumah diberi makan karena Allah Ta'ala. Nah orang yang demikian dalam dunia at'amahullah, di padang mahsyar dapat makanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man saqa lillah saqahullah, siapa yang dalam dunia suka memberi air minum karena Allah, saqahullah, di padang mahsyar diberi minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersedekah itu mesti bervariasi. Kadang-kadang kita bersedekah duit, bagus. Ini waktunya bersedekah baju, bersedekah nasi, bersedekah apalagi air minum. Karena fungsinya lain-lain, kegunaan lain-lain. Orang yang kada biasa bersedekah baju, sedekah duit aja, di padang mahsyar telanjang. Kenapa yang hidup pada pernah bersedekah baju? Karena hadisnya mengatakan man kasa, siapa yang memberi pakaian lillah karena Allah, kasahullah, Allah beri pakaian dia. Bakar raya sedekah baju, dipilih-pilih waktunya. Nah itu untuk menghadapi padang mahsyar. Kemudian yang kelima yang pasti kita lalui sebelum masuk surga, al-hisab, dihitung berapa diberi umur 60 tahun, dihitung berapa berbuat baik, berapa berbuat dosa, berapa nikmat yang diterima, kemana aja membelanjakan, kemana aja dihitung oleh Allah.
Nah kalau kita kada menghitung di dunia ini, kita bakal kesulitan di situ. Kalau kita sudah menghitung duit 1 juta di kabat, hitung 1 juta di kabat, kita pas orang hitung orang sudah berkabar 1 juta 2 juta, mau bisa baku bisa kita hitung orang. Nah menghitung kayak apa? Mau dihitung dulu. Dalam dunia ini susah kita, apalagi di akhirat. Kalau kita kada menghitung dalam dunia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzalu fa innahu ahwanu alaikum bil hisab qada. Ujar Sayyidina Umar, hitunglah diri kamu dulu di dunia, karena itu mempermudah nanti di akhirat. Mudah. Kalau sudah kita biasa menghitung, mulai besokan tadi sampai kemarin gitu awal, yang baik alhamdulillah, yang kada baik astagfirullah wa atubu ilallah, dihitung. Karena subuh kita hitung pulang, mulai maghrib sampai subuh, sembahyang maghrib baca Quran ini itu alhamdulillah. Oh tadi aja buat dosa di sini astagfirullah wa atubu, kita hitung dulu. Kayaknya di padang mahsyar kita kada sulit lagi karena sudah berhitung berdahulu. Ditambah lagi doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi dalam sembahyang berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku di akhirat hisab yang mudah. Aisyah mendengar, wahai Rasulullah, kalian berdoa apa tadi? Ya Nabi, supaya hisab itu mudah kena di akhirat. Nah, kalau disulitkan oleh Allah, hisab secara umum aja, kada hisab nang detail, kada hisab secara global, nyaman lah kas. Kalau dihitung bijian, dihitung ikhlas, susah payah kita. Nah itu untuk menghadapi hisab yang mudah. Yang keenam yang kita mesti lalui, al-mizan, timbangan. Habis dihisab, ditimbang amal. Nah ditimbang. Wa amma man saqulat mawazinuhu bahwa bi'isyatir radiyah, orang yang timbangan kebaikannya menang, dia selamat. Wa amma man khaffat mawazinuhu bahwa ummuhu hawiyah, orang timbangan amalnya kebaikannya ringan, dia akan celaka. Nah lalu kita disuruh mencari amal, apa amal yang paling berat untuk timbangan kebaikan ini. Amal ibadah taat karena kehitungan banyaknya, wirid zikir, macam-macam zikir, macam-macam amalan, wirid ratib itu ini. Kalau kita baca semuaan, kadang mai waktu, kadang mai umur. Buka amalan lain kandalnya. Nah. Baca sebenarnya hari, kadang mai waktu. Nah, kalau kita disuruh memilih, Nabi juga melajari mana yang paling perlu diamalkan, mana yang paling perlu diutamakan. Karena semuaan gak mampu manusia. Nah Rasulullah SAW bersabda, manusia itu yudha'u fil mizan asqala min husnul khuluq. Jar Nabi, tidak ada satu amalan yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan melainkan husnul khuluq, baik budi pekerti. Nah ini membantu kita. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wa ma husnul khuluq, apa garang baik budi pekerti itu wahai Rasulullah? Ujar Nabi, tasilu man kata'ak, engkau menghubungi orang yang selama ini memutuskan hubungan dengan engkau. Wa ta'fu amman zalamak, engkau maafkan orang yang menzalim engkau. Kita memaafkan orang yang menzalim kita, orang pernah menampilin kita,
Atau yang pernah mengambil harta kita, kita maafkan, kita maafkan. Ini pahalanya nih jauh lebih besar daripada sembahyang sunat sama laman suntuk. Mulai isya sampai subuh persahabat orang bayang, pahalanya berpahala. Tapi mana kina ganalnya, mana beratnya di timbangan lawan kita memaafkan kepada orang yang pernah zalim kepada kita. Ganal itu, besar itu pahalanya. Nah, wa tu'ti man haramak, dan memberi orang yang kada pernah memberi engkau. Itu ganal pahalanya, membantu untuk timbangan amal kebaikan. Ini mau tempe di warung resongi minum kita. Padahal orang sugih, tempe makan di warung kada pernah membiarkan kita makan. Iya, kalau kita masuk baik akhlak, orangnya seumur ini biar aku makan nih, hari ini aku biarkan. Cuma makan biar. Padahal dia kada pernah berbuat baik lawan kita. Nah tapi kita biarin makannya. Itu namanya wa tu'ti man haram. Nah pahalanya itu sembahyang 1000 rakaat masih tinggi sebungkus nasi dibayari orang yang kada pernah memberi kita makan gitu. Nah ini memberatkan timbangan amal. Makanya amal itu ada martabat-martabatnya. Ada amal ini sekian pahalanya, ini tingkatannya, ya ini tak kurang, ini tak kurang. Jadi pilih-pilih, dicari-cari mana amal yang paling memberatkan timbangan kebaikan kita. Para muhibbin rahimakumullah, sesudah ditimbang amal terakhir, bila selamat di sini surga ada sirat, titian siratal mustaqim. Bila kawan barang selamat dah, bila gugur neraka. Ini persiapan akhir. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Orang yang paling selamat di titian itu orang yang sangat cinta kepada keluargaku dan sahabat-sahabatku. Makin kita cinta kepada keluarga Nabi, zuriat Nabi, makin kita cinta kepada sahabat Nabi, makin kuat pijakan kita di siratal mustaqim, kada akan tergelincir ke sana. Itu salah satu sambung kita untuk supaya selamat bisa menyeberang titian siratal mustaqim. Nah, sampai nyeberang surga sudah.